Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil tugas rancangan teknik kami di mana yang beranggotakan Muhammad Hakim Indra, kemudian saya sendiri yaitu Sukma Hairani. Di sini solusi yang kami tawarkan yaitu alat pengukur tinggi badan otomatis, di mana latar belakangnya yaitu pengukuran merupakan hal yang penting dalam dunia ilmu pengetahuan. Peralatan yang digunakan untuk mengukur tinggi badan selama ini masih bersifat manual, yang artinya untuk mendapatkan suatu data tinggi masih menggunakan tenaga manusia. Di mana cara ini telah banyak ditinggalkan dan digantikan dengan alat ukur yang bersifat otomatis. Di mana seiring dengan perkembangan zaman dibutuhkan alat ukur tinggi badan yang dapat bekerja secara otomatis, melakukan proses pengukuran, membaca hasil pengukuran sekaligus memberitahukan hasil pengukuran secara otomatis. Di mana alat ini diharapkan dapat mempermudah pengguna dalam mengukur tinggi badan dan dapat sebagai informasi berapa tinggi badan seseorang. Kemudian, kenapa hal ini penting? Karena dalam bagian instansi, kemudian rumah sakit, klinik, dan lain-lain, memerlukan pengukuran secara akurat, terutama pada bagian instansi yang memerlukan untuk suatu persyaratan masuk. Kemudian, solusi sekarang, di mana memakai alat pengukuran konvensional berupa tali ukur atau meteran. Kemudian solusi dari kami yaitu menggunakan alat pengukuran secara otomatis yang akurat. Selanjutnya metodologi, di mana yang pertama yang kami lakukan yaitu secondary research, di mana hasil yang kami dapat itu ada 4 jurnal atau artikel. Kemudian literature review, dan yang terakhir competitive audit. Selanjutnya pemakai, di mana pengguna atau user yang ditargetkan adalah perawat dan pasien. Di mana user pertama di sini yaitu Ayu sebagai perawat. Di mana perawat adalah orang yang mengasuh dan merawat orang lain yang mengalami masalah kesehatan perawat. Perawat merupakan seorang yang membantu dokter memberikan pelayanan pengobatan dan tindakan khusus seperti pemasangan infus, pemberian obat, dan melakukan suntikan. Seperti Ayu yang menjadi perawat di salah satu rumah sakit sejahtera Medan yang sudah lebih dari 2 tahun, di mana Ayu berumur 26 tahun yang memiliki suami dan 1 orang anak. Dan Ayu bersifat ramah, baik, ceria, dan bersemangat. Kemudian user atau pemakai yang kedua yaitu Fitri sebagai pasien, di mana pasien adalah orang yang melakukan pengobatan di masalah kesehatan. Untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter. Seperti Fitri berumur 23 tahun bekerja sebagai wira swasta yang sedang konsultasi kesehatan di rumah sakit sejahtera Medan, di mana Fitri bersifat ramah, baik, dan ceria. Dan Fitri tinggal di Medan bersama suami dan 1 orang anak. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Windra. Nah, selanjutnya yaitu aktivitas. Di sini ada 2 aktivitas yaitu Ayu sebagai perawat dan Fitri sebagai pasien. Jadi yang pertama itu Ayu sebagai perawat. Jadi yang pertama Ayu menyuruh pasien untuk berdiri pada alat pengukur tinggi badan. Jadi nanti pasiennya akan berdiri tepat di tempat berdirinya yang sudah disesuaikan. Kemudian Ayu mengarahkan pasien agar posisi pasien dapat berdiri tegap atau berdiri dengan benar. Jadi untuk memaksimalkan sensornya bekerja, para pasien harus bisa berdiri dengan benar. Yang ketiga, Ayu melihat hasil tinggi badan pasien. Setelah pasiennya berdiri, kemudian sensornya bekerja, maka hasilnya akan dimunculkan di LCD-nya. Dan kemudian Ayu memberitahu hasil tinggi badan kepada pasien. Yang keempat, Ayu mencatat hasil tinggi badan pasien, yaitu hasil dari LCD yang tadi. Kemudian yang terakhir, Ayu menyuruh pasien untuk duduk, untuk dapat duduk kembali. Yang kedua yaitu Fitri sebagai pasien.
Ya, sebagai pasien dia hanya datang ke klinik lalu mengikuti arahan dari perawat atau si Ayu yang tadi. Dan selanjutnya yaitu VSM akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan tentang model FSM, di mana yang pertama yaitu input, di mana alat akan bekerja saat objek atau user terdeteksi oleh sensor. Di mana jika objek terdeteksi, sistem akan melakukan proses pengukuran. Jika tidak ada objek atau user terdeteksi, maka sistem mati atau tidak bekerja. Kemudian yang kedua yaitu output, di mana outputnya itu nyala dan mati. Yang artinya nyala berarti alat bekerja melakukan proses pengukuran, dan mati artinya alat tidak bekerja atau alat mati. Kemudian selanjutnya state, di mana state pertama yaitu mati, yaitu jika tidak terdeteksi objek maka alat akan mati. Kemudian state kedua yaitu kerja, di mana apabila objek terdeteksi maka alat akan melakukan proses pengukuran atau alat akan bekerja. Kemudian yang terakhir yaitu initial state, di mana initial state alat ini yaitu mati, di mana alat mati tidak bekerja. Kemudian di sini state awal yaitu mati, di mana inputannya objek terdeteksi. Kemudian state berikutnya kerja yang mengeluarkan output nyalakan. Kemudian yang kedua yaitu state awalnya mati, kemudian inputnya objek tidak terdeteksi. Jadi state berikutnya itu mati, kemudian outputnya matikan. Kemudian yang ketiga itu kerja, state awalnya kerja di mana inputnya objek terdeteksi, dan state berikutnya kerja di mana outputnya nyalakan. Kemudian yang terakhir yaitu kerja, state awalnya kerja di mana inputannya objek tidak terdeteksi. Jadi state berikutnya itu mati dan outputnya juga matikan. Kemudian di sini terdapat model FSM-nya, di mana state pertama yaitu sistem atau alat pengukur tinggi badan otomatis mati. Kemudian sistem akan membaca inputan atau sistem menerima adanya objek yang ditandai dengan KL atau nyalakan. Setelah sistem atau alat pengukur tinggi badan otomatis mengetahui adanya objek, pada step berikutnya sistem akan bekerja, yaitu melakukan proses pengukuran, kemudian akan menghasilkan output atau keluaran dari hasil proses pengukuran tinggi badan objek atau user. Selanjutnya rangkaian dan Arduino yang akan dijelaskan oleh kawan saya. Baik, jadi untuk sementara rangkaiannya ya menggunakan Arduino AT Mega, kemudian ada satu buah LCD dan satu buah sensor HCSR04 dan menggunakan Potensio untuk mengatur LCD-nya. Jadi untuk sementara hanya ini, kemungkinan kedepannya ada perubahan pada rangkaian dan Arduino-nya. Selanjutnya bill of material. Jadi bill of material ini harga alat-alatnya. Jadi yang pertama ini Arduino Basic Starter Kit. Jadi setelah saya sudah mencari-cari di internet dan menanyakan kepada orang-orang sekitar, harga rata-rata Arduino ini 140 sampai 150.000. Jadi kemungkinan yang bisa saya dapatkan 140 karena ini starter kit, yaitu paket yang lengkap, sudah termasuk kabel, breadboard, dan lain-lainnya. Yang kedua, sensor ultrasonic HCSR04. Kalau saya sudah mencari-cari harga sekitar, dan di harga online rata-rata memiliki harga 50.000. Kalau di online itu sudah termasuk ongkos kirimnya. Kalau kemungkinan di daerah sendiri itu kemungkinan harganya bisa lebih mahal atau lebih murah. Dan yang ketiga yaitu motor servo SG90, harganya juga sekitar 40.000-an. Dan kemudian LCD 16x2 dan harganya juga sama 60.000. Saya sudah mencari di online shop dan juga di
per toko-toko elektronik harganya hampir sama. Jadi total keseluruhannya yaitu Rp330.000. Sekian dari presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.